Pak, nama saya Karina Nutrisiun. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus keempat, di mana studi kasus keempat ini eh, tugasnya sedikit lebih kompleks, di mana banyak sekali beberapa hal yang mungkin sulit untuk dipahami. Jadi di sini ada import Java Util Scanner, import Java Util Arraylist, terus Java Util Hashmap. Di sini gunanya itu di mana import library dipakai, yaitu misalnya ini ada scanner, eh, itu untuk input data dari keyboardnya. Lalu array list. Nah, di sini array list itu untuk menyimpan kumpulan angka yang bakal dimasukkan nantinya. Lalu hashmap. Hashmap di sini untuk menyimpan data berbasis pasangan. Jadi kayak contohnya angka dengan frekuensinya. Lalu di sini masuk ke kelas. Jadi mana ini eh, harus mengelola programnya dari Java itu harus menggunakan kelas-kelas. Lalu di sini ada scanner digitalis dan new scanner. Di sini ada hashmap integer dengan nama variabel belladonna, cinchona, dan atropa, buffer. Dan di sini itu new hashmap. Jadi di mana digitalis ini scanner input belladonna ini adalah integer di mana untuk menyimpan angka beserta jumlah kemunculannya nanti beserta jumlah adanya angka tersebut. Hmm. Lalu di sini ada variabel sincona, di mana itu untuk menyimpan semua angka yang dalam urutan inputnya. Lalu ada atropa, di sini ada atropa ini menyimpan hasil perkalian. Perkalian dari frekuensinya itu untuk cari jumlah terendahnya. Jadi ada hias kamus bantu cari angka yang paling jarang muncul. Jadi angka yang langka untuk muncul. Di sini ada papaver. Di sini ada untuk membantu membantu kita cari angka yang paling sering muncul. Jadi perbedaan Hios Kamus tadi dan papaver itu adalah bedanya yang Hios Kamus untuk angka yang jarang muncul, sedangkan papaver yang sering muncul. Lalu lanjut ke while true. While true di sini, while true string dosis sama dengan digitalis. Next slide. If dosis equals break. Lalu di sini integer alkaloid, integer parsein. Dengan dosis di mana integer jumlahnya sama dengan satu. Jadi if belladonna contains key alkaloid, jumlah sama dengan belladonna get alkaloidnya plus satu. Jadi di sini loop input, di mana baca string, nanti kita baca string dari input. Jika ada garis tiga seperti ini, uh, nah ini, nah itu tandanya break atau nanti berhenti. Jadi programnya bakal stuck di situ. Lalu konversi stringnya ke integer alkaloid. Nah, di sini ada integer alkaloid itu untuk mengkonversi stringnya. Jadi jika angka sudah pernah ada di belladonna tadi, di belladonna, maka tambah frekuensinya. Jadi kalau udah angkanya muncul sudah pernah ada di belladonna, jadi dia tidak bisa duplikat dan akan menambah frekuensinya di tempat yang lain. Lalu di sini ada simpan atau update ke belladonna. Lalu kita tambahkan ke list Cinchona, di mana agar urutannya tetap nanti bakal tercatat atau ada. Lalu di sini ada lanjut ke integer array alkaloid sama dengan Cinchona string. Lalu di sini ubah, di mana ini fungsinya. Fungsi integer berikut adalah untuk mengubah array list, array integer dengan integer jadi lebih mudah untuk diolah dengan nanti loop. Nah, di sini ada integer maksima dan minima. Sebagai kita tahu maksima dan minima itu maksimum dan minimum. Lalu di sini ada integer maksima, array alkaloid. Kita udah mengetahui fungsinya apa. Lalu di sini ada for integer i sama dengan 1. Nah, di sini tuh akan mencari loop untuk mencari nilai terbesarnya maksima
yang tadi kita lihat dan nilai terkecilnya atau minima dari seluruh input yang udah dijelaskan tadi. Nah, di sini ada integer nilai jumlah minima. Nah, array alkaloid, integer jumlah minima sama dengan nilai jumlah minimanya. Jadi kita udah tahu ini ya rumusnya. Hmm. Jadi di sini inisialisasi nilai awal untuk perhitungan jumlah terkecil angka kali frekuensinya. Lalu kita lanjut ke for integer. Nah, ini di sini agak panjang dia. Jadi for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari array alkaloid. Lengthnya nanti i plus plus. Lalu jika if atropa contains key, dia new total sama dengan atropa get tambah array alkaloid. Itu rumus yang udah kita tentukan. Dimana untuk setiap angkanya itu untuk simpan ke atropa. Jadi jumlah totalnya itu angka kali banyaknya yang muncul. Jadi angka itu dikali berapa banyak sih yang muncul. Angka itu timbul. Angka itu nampak di dalam program. Jadi tentukan tentukan angka mana yang menghasilkan jumlah terkecil. Jadi nilai jumlah minima dikali frekuensinya. Lalu lanjut kita ke integer dosis. Integer dosis frekuensi ya max sama dengan 0. Nah, di sini ada for integer i sama dengan 0. I lebih kecil array alkaloid. Nah, di sini ada if freq saat ini. Jadi lebih besar dosis frekuen max. Dosis frekuen max sama dengan frekuen saat ini. Jadi frekuen max itu adalah frekuen yang sudah muncul di awal dan udah hasilnya. Jadi di sini untuk mencari frekuensi tertinggi, berapa kali sih sebuah angka itu muncul paling banyak? Jadi setelah itu lanjut ke integer dosis terbanyak. Nah, ini dia integer dosis terbanyak itu sama dengan 0. Nah, mau integer i sama dengan 0, nanti if papa var contains key, jumlah sementara sama dengan papa var ya. Lalu, eh jadi ini fungsinya untuk mencari angka yang pertama kali mencapai frekuensi tertinggi. Jadi inilah nilai angka yang terbanyaknya. Jadi angka yang tertinggi adalah angka yang terbanyak. Gitu. Lanjut ke integer dosis tersedikit. Nah, ini kebalikannya, mulai proses mencari angka dengan frekuensi paling sedikitnya. Lalu kita lanjut ke for integer i sama dengan 1. Dan ini semua itu adalah logika. Di mana loop ini mungkin agak rumit ya. Saya juga memang sedikit kurang memahami loop berikut, tapi saya mencoba untuk lebih eksplor lagi. Nah, di sini saya ketahui dia itu untuk menghitung frekuensi tiap angka di Yoskiamus. Yoskiamus, di mana dia if Yoskiamus nanti jumlah sementara sama dengan Yoskiamus. Jadi update-nya itu dosis tersedikitnya menjadi angka baru yang pertama kali muncul. Nanti lebih jarang daripada sebelumnya. Nanti kita simpan juga frekuensinya, frek tersedikit. Lalu di sini ada integer dosis jumlah max. Nah, ini dia. Integer dosis jumlah max sama dengan array alkaloid 0. Integer nilai jumlah max sama dengan 0 dan integer frek jumlah max sama dengan 0. Nah, di sini ada inisialisasi untuk mencari jumlah tertinggi angka kali frekuensi terbesarnya. Lalu di sini inilah fungsi dari integer dosis jumlah max. Nah, lalu kita lanjut ke yang belladonna yang ini. If belladonna is empty for hashmap, integer fact saat ini sama dengan entry. Integer alkaloid saat ini entry get key. Integer jumlah hitung sama dengan fact saat ini, alkaloid saat ini. Nah, ini untuk jadi if belladonna ini itu untuk hitung jumlah angka dikali frekuensinya. Simpan angka dengan hasil jumlah terbesarnya.
Lalu di sini ada yang terakhir, di mana ini untuk semua apa yang udah kita buat. Jadi di sini ada sistem outprint dari tertinggi, yaitu maksimal, terendah, itu ada minima, dan lanjut ke dosis terbanyak, dosis tersedikit, dan nilai jumlah periksa. Jadi dapat kita simpulkan ini untuk, ini semua sistem Brilliant itu untuk, angka terbesar, angka terkecil, frekuensi paling banyak, angka dengan frekuensi tersedikit, jumlah tertinggi, angka dikali frekuensi, lalu jumlah terendahnya. Nah, tadi kan ada SC close. Dia itu untuk scanner close, penutupan scannernya. Nah, di sini ada digitalis close. Nah, digitalis close ini hampir mirip dengan menutup scanner dengan good practice ya. Jadi program selesai. Jadi program ini menerima input angka sebagai sampai dia garis 3 di mana itu adalah break. Jadi stop di situ dan dia akan mengeluarkan input outputnya. Terus abis itu, eee, jadi angka yang paling sering muncul dan paling jarang muncul, dan angka yang peraliran frekuensinya itu tertinggi dan terendah, begitu. Eee, Sekian Kak, mungkin kita akan mencoba meng-compile dari, modul dan kita buat. Jadi di sini kita akan mencoba untuk meng-compile, hasilnya. Ada di sini ditambah studi kasus 4. Dengan compile observer, lalu studi kasus 4. Nah, kita masukkan ke database ke Python. Nah, setelah itu kan kita diakhiri dengan garis 3 dengan itu untuk break atau berhenti ya, di stuck di situ. Lalu kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, kita dapat nilai adalah sama dengan 5, terendah, yaitu 1 terbanyak 2 dikali 3 kali. Berarti angka yang muncul angka 2 sebanyak 3 kali. Dengan sedikit itu 4 sebanyak 1 kali. Walaupun angkanya besar. Jadi jumlah tertinggi itu 3 dikali 2 sama dengan 6. Jumlah terendah itu 3 dikali 3 sama dengan 1 kali 3 sama dengan 7. Sekian presentasi dari saya untuk studi kasus 4. Terima kasih.